Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Misteri. The Conjuring Universe, di mana ini adalah universe film yang terdiri dari 7 film sampai saat ini. Diambil dari kisah nyata pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren, di mana dari satu film ke film selanjutnya saling berkaitan. Dan pada kesempatan kali ini, Keramat Misteri akan menceritakan alur cerita dari ketujuh film tersebut, yang akan kami urutkan berdasarkan timeline kejadian. Dan akan kita mulai dari film The Nun, film yang berlatar pada tahun 1952 yang menjadi awal dari seluruh kisah dalam The Conjuring Universe. Dan seperti apa isi cerita dalam film The Nun selengkapnya? Mari kita simak. Film dibuka dengan diperlihatkannya biara Saint Carla, Rumania, di mana dalam biara tersebut hanya tersisa 2 biarawati, yaitu Suster Oana dan Suster Kepala. Keduanya menuju suatu pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Suster Kepala pun masuk dan Suster Kepala memberikan sebuah kunci kepada Suster Oana. Suster Oana pun lari, namun ia diikuti oleh satu sosok sampai akhirnya Suster Oana pun bunuh diri dengan maksud agar ia tidak dirasuki iblis tersebut dan dijadikan wadah. Keesokan harinya, Francie, petugas pengantar persediaan makanan, datang ke biara tersebut, dan ia dikejutkan dengan mayat Suster Oana yang tergantung di depan pintu. Sementara itu, di Vatikan, Dewan Uskup menugaskan Bapak Burke untuk menyelidiki kasus bunuh diri di biara Saint Carla. Mereka juga meminta Bapak Burke untuk menjemput Suster Irene yang juga akan ikut dalam tugas tersebut. Singkat cerita, mereka pergi ke Rumania dan menemui Francie. Francie pun mengantar mereka ke biara dengan menggunakan kereta kuda. Tapi sampai pada satu titik, kuda Francie tidak mau melanjutkan perjalanan karena kentalnya aura mistis di tempat tersebut. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Bapak Burke pun bertanya di mana mayat Suster Oana, dan Francie menjawab bahwa mayat itu sudah ia pindahkan ke ruang pendingin. Di sini Francie merasa aneh karena ia menaruh mayat tersebut dalam keadaan terbaring. Tapi saat mereka bertiga sampai di situ, mayat itu sudah dalam keadaan duduk. Bapak Burke pun mengambil kunci yang dipegang oleh mayat itu dan menguburkannya dengan layak. Di sini Suster Irene melihat makam yang diberi lonceng di batu nisannya, yang mana itu bertujuan jika terjadi kesalahan dalam menguburkan seseorang dan orang tersebut masih hidup, ia bisa membunyikan lonceng itu. Sesampainya di biara, Francie menunjukkan tempat di mana ia menemukan mayat Suster Oana tergantung. Dan di sini Bapak Burke heran dengan darah Suster Oana yang masih segar. Padahal kejadian bunuh diri tersebut sudah beberapa minggu berlalu. Mereka bertiga pun masuk ke dalam biara dan tiba-tiba mereka bertemu dengan kepala biara.
Bapak Burke bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan suster kepala itu menjawab, "Come back tomorrow and you will find the answers you seek." Bapak Burke dan Irene pun menginap di pavilion biara dan Francie disuruh pulang. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Francie melihat sosok suster lalu mengikutinya. Namun Francie pun kabur. Sementara itu, saat tengah malam, Bapak Burke yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun karena suara radio yang menyala. Lalu ia melihat penampakan Daniel, yaitu bocah yang pernah ia eksorsim dulu. Bapak Burke pun mengikutinya sampai akhirnya Bapak Burke terkubur hidup-hidup. Suster Irene yang merasa cemas pergi mencari-cari Bapak Burke sampai akhirnya ia tiba di gereja kecil dalam pavilion tersebut. Dan kejadian mistis pun terjadi. Suster Irene pun keluar dari tempat itu dan ia mendengar suara lonceng dari pemakaman. Dan saat ia mencari di mana Bapak Burke, semua lonceng berbunyi. Irene pun berkonsentrasi sampai akhirnya ia menemukan di mana Bapak Burke. Saat sudah menyelamatkan Bapak Burke, mereka menemukan buku di dalam peti mati tersebut. Lalu mereka mengambilnya. Keesokan harinya, Bapak Burke dan Irene pergi ke dalam biara, tapi mereka tidak menemukan kepala biara di situ. Akhirnya Irene memutuskan untuk masuk ke biara sendiri, karena biara tersebut adalah biara khusus wanita, dan Bapak Burke menunggu di bagian luar biara. Bapak Burke pun memberikan kunci milik Suster Owana kepada Irene. Di dalam biara, Irene merasa ada seseorang yang mengawasinya. Ia lalu mencari orang tersebut. Sampai akhirnya ia sampai di ruang gereja. Di sana ada seorang suster yang sedang berdoa. Saat Irene ingin menyapa suster tersebut, The sister's praying shifts to maintain a constant vigil. I'm so sorry to have disturbed her. Please, follow me. Di sisi lain, Francie mendapatkan informasi bahwa biara tersebut angker karena terdapat roh jahat di dalamnya. Dan Francie pun memutuskan untuk kembali ke biara tersebut dengan membawa senjata. Sementara itu, Bapak Burke membaca buku yang ia temukan semalam. Dan di sini kita tahu bahwa Falak adalah roh jahat dari neraka yang bisa dipanggil ke dunia dengan cara ritual tertentu. Di dalam biara, Irene berbincang dengan Suster Victoria, dan Suster Victoria bercerita tentang masa lalu biara tersebut. Biara tersebut awalnya adalah sebuah kastil milik seorang penyihir. Ia lalu melakukan ritual untuk memanggil raja neraka, yaitu Falak. Tapi usahanya digagalkan oleh otoritas gereja dan menyegel tempat pemanggilan Falak dengan darah Yesus. Sejak itu kastil tersebut diubah menjadi biara. Namun pada Perang Dunia Kedua, bom jatuh di tempat tersebut dan menyebabkan roh jahat Falak keluar.
Penghuni biara ini pun terus-menerus berdoa agar roh jahat Valak tidak keluar dari tempat tersebut, sampai satu persatu dari mereka mati. Di sisi lain, Bapak Burke yang sedang membaca buku yang ia temukan tiba-tiba mendengar suara kepala biara. Lalu, It's too late, Father, Sister Irene. Bapak Burke pun khawatir akan keselamatan Irene. Di malam harinya, Irene sendiri yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan melihat seorang suster yang sedang berdoa di samping ranjangnya. Ia lalu lari dan pergi dari kamarnya. Singkat cerita, ia sampai di pintu bertuliskan "Tuhan berakhir di sini", dan setelah itu ia disuruh oleh Suster Victoria untuk berdoa di gereja. Sesampainya di ruang gereja, Irene mulai berdoa, dan para suster yang lain pun ikut berdoa bersama Irene. Tapi gangguan dari Valak menyebabkan para suster yang lain terhempas dan mati. Sementara itu, Bapak Burke mencoba masuk ke biara lewat ruang pengiriman. Namun ia diserang oleh sosok hantu, tapi beruntung Frenchy datang tepat waktu. Singkat cerita, Bapak Burke dan Frenchy pun bertemu dengan Irene di dalam biara. Irene lalu menceritakan semuanya, dan saat ia akan menunjukkan para suster yang ikut berdoa bersamanya, ternyata hanya ada satu mayat di situ. Dan di sini kita bisa tahu bahwa Suster Victoria dan para suster yang lain sebenarnya adalah hantu. Dan sejak awal Irene memang hanya sendirian di dalam biara itu. Dan tampaknya satu mayat suster yang tergeletak itu adalah mayat suster kepala. Dan saat mereka membuka kain putih yang menutupinya, Oh, Father. Hold that down! Go in his face! Both the living and the dead! Frenchy menembaknya. Setelah itu mereka memutuskan untuk mengambil darah Yesus untuk kembali menyegel Valak. Dan di sini Irene meminta Bapak Burke untuk mengambil sumpahnya sebagai biarawati. Karena sebenarnya Irene belum sepenuhnya menjadi biarawati. Dia hanya mengambil sumpah sebagai biarawati sementara. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil mendapatkan darah Yesus. Tapi saat akan kembali, Suster Irene dirasuki oleh Valak. Frenchy mencoba menolong Irene sampai akhirnya ia mengusapkan darah Yesus ke wajah Irene sehingga Valak keluar dari tubuh Irene. Valak lalu menyerang Frenchy dan setelah itu ia kembali mengincar Irene karena ia membawa darah Yesus. Valak bermaksud mengambil darah Yesus dari Irene, tapi saat ia berhasil merebutnya, Valak pun berhasil disegel kembali. Saat mereka kembali pulang, terlihat tanda salib terbalik di leher Frenchy, yang sebenarnya Valak sudah merasuki Frenchy saat ia menyerang Frenchy di biara.
dan ini menyebabkan film The Nun akan terhubung dengan film The Conjuring. 20 tahun kemudian, terlihat pasangan Ed dan Lorraine Warren yang sedang melakukan eksorsim pada Maurice Franchi, dan film pun selesai. Oke, di sini aku jelasin sedikit tentang poin di film The Nun ini, bahwa Valak adalah iblis yang dipanggil oleh seorang penyihir, namun bisa digagalkan oleh otoritas gereja yang pada akhirnya ia bisa bebas karena ledakan bom di biara tersebut. Untuk Valak sendiri sebenarnya tidak bisa keluar dari biara tersebut kecuali ia merasuki seseorang dan menjadikannya wadah. Ini juga yang menyebabkan Suster Awana bunuh diri agar ia tidak dirasuki Valak. Dan pada akhirnya Valak berhasil mendapatkan wadah, yaitu Franchi, dan akhirnya keluar dari biara tersebut. Dan ini yang menyebabkan film The Nun punya keterkaitan dengan film The Conjuring selanjutnya. Dan mungkin sampai di sini dulu penjelasan film kali ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.